Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Hadirin wal hadirat sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, hidayah dan inayah yang telah Allah taala anugerahkan kepada kita sekalian. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita meneguhkan hati kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan syafaatnya dapat kita raih di yaumil kiamah nanti. Di dalam kesempatan khutbah Id kali ini, saya akan menyampaikan beberapa hikmah tentang adanya Idul Kurban. Idul Kurban ini diperingati oleh umat Islam melestarikan sejarah daripada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika beliau dan putranya Hadrat Ismail alaihissalam telah bersedia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya. Kemudian ketika itu akan dilaksanakan, maka Allah menggantinya dengan seekor kambing atau binatang yang bisa disembelih. Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau melihat praktek daripada pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan ada 3 golongan yang berkorban di situ. Yang pertama seorang ayah, yang kedua seorang anak, dan yang ketiga seorang ibu. Kalau saja di antara ketiganya tidak seirama, tidak seiring sejalan, tidak mungkin ya di dalam umat Islam saat ini ada pengorbanan yang dilaksanakan dengan cara penyembelihan kurban. Misalnya ketika itu Nabi Ibrahim tidak taat, ya, kemudian tidak rela anak sendiri mau disembelih, itu seperti apa? Anak kesayangan yang diharapkan ketika beliau di masa tua akan merawatnya, ini harus dikorbankan. Kan sangat berat. Begitu juga kita misalnya di dalam kehidupan kita, ketika diminta pengorbanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak taat, maka tidak jadi berkorban. Nah, ini sebetulnya yang harus kita fahami dari kenapa adanya Idul Kurban ini. Kemudian kalau saja ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Hadrat Ismail tidak taat, mungkin bisa saja dia lari, bisa saja dia sembunyi, bisa saja kabur begitu. Tetapi bagaimana diperlihatkan kepada kita pengorbanan-pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hadrat Ismail alaihissalam, ya, kemudian ibundanya juga tidak kurang-kurang. Biasanya seorang ibu sangat sayang kepada anaknya. Ini mau disembelih, kalau tidak ada ketaatan kepada Allah Ta'ala, tidak mungkin menyerahkannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebetulnya inilah simbol dari bagaimana ketaatan kepada Allah Ta'ala.
kita harus mengorbankan apa yang paling kita sayangi. Ya. Karena apa? Mari kita baca di dalam ayat yang tadi di awal saya bacakan. Allah Ta'ala tidak perlu daging, Allah Ta'ala tidak perlu darahnya dari hewan yang dikurbankan. Bahkan dengan tegas Allah Ta'ala menyatakan, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala dagingnya dan tidak pula darahnya. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Ta'ala adalah ketakwaan darimu. Nah ini, jadi mau 100 ekor, mau 10 ekor, mau 1 ekor, sama sekali dagingnya tidak sampai kepada Allah Ta'ala. Tetapi keikhlasan kita, ketaatan kita akan pengorbanan-pengorbanan yang kita jalankan, itulah yang akan sampai kepada Allah Ta'ala. Ketakwaan kita. Nama lain dari takwa itu taat. Jadi kalau orang takwa ya mesti taat. Ya, karena takwa itu kan tidak terlihat. Misalnya ulama ini sekian takwanya kan gak terlihat. Atau si A, si B yang tidak terlihat, nilai takwa itu tidak terlihat. Yang terlihat adalah ketaatannya. Diperintah sholat, datang sholat. Diperintah berkorban, rawuh pengorbanan. Diperintah untuk kegiatan, rawuh kegiatan. Pengajian dan sebagainya. Jadi yang terlihat dari seorang yang takwa adalah ketaatannya. Makanya Nabi Ibrahim sekeluarga itu diuji oleh Allah Ta'ala. Maka ketiga-tiganya hadir untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari di hari yang sangat mulia ini, ya, kita berniatkan, kita bertekad kepada Allah Ta'ala, meningkatkan iman dan takwa kita. Dan wujud dari iman dan takwa kita meningkat, maka meningkat pula ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sedang bekerja sederhana, ya, ketika waktu sholat berhenti dulu, toh masih bisa dilakukan setelah selesai sholat. Bapak-bapak ini luar biasa, ibu-ibu ya, di sini itu bekerja mengatur sendiri, karena punya kantor sendiri, punya ladang sendiri. Tapi orang-orang yang bekerja mungkin di pabrik, mungkin di perusahaan, mereka diatur, tidak bisa sembarangan istirahat. Tapi kita diatur oleh kita sendiri. Maka bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dipanggil untuk ya beribadah kepadanya, kita hadir. Ini sebetulnya ya kenapa dari Idul Kurban ini dilaksanakan. Dan berkat daripada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Bapak Ibu sekalian, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ya, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, kemudian mereka meninggikan Ka'bah yang ada di Mekah itu dibangun oleh sebetulnya dari Nabi Adam alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim disebutkan hanya meninggikan, berarti pondasinya sampun wonten. Nabi Ibrahim kalian Nabi Ismail meninggikan Ka'bah. Bapak Ibu sekalian, saged mirsani saniki, dari seluruh dunia melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji apakah itu sa'i, apakah itu tawaf, apakah itu jumroh, apakah itu wukuf, itu semuanya dilaksanakan dan simbol daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Jadi kita sebetulnya mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu di dalam sholat, di at-tahiyat itu kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi kita ini umat Islam selalu mengenang. Karena apa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu lahir nabi-nabi dan raja-raja. Jadi setelah beliau itu banyak sekali lahir nabi-nabi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk junjungan kita yang mulia Rasulullah SAW adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim punya dua keturunan, Ishak dan Ismail.
Nah, Nabi Ismail ini yang kemudian melahirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam sholat kita menyampaikan sholawat juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan singkat khutbah ini. Hikmah daripada pengorbanan kita adalah yang pertama, taat kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkorban di jalan Allah taala itu menguatkan nilai-nilai sosial. Jadi kita tidak hanya asik sendiri, tetapi kita juga memperhatikan saudara-saudara kita. Makanya daging kurban yang disembelih itu dibagikan. Boten didahar piyambak nggih, dibagikan. Niki supaya apa? Supaya semuanya merasakan kenikmatan berkorban. Yang ketiga, dengan jalan berkorban dalam wujud penyembelihan hewan kurban adalah latihan keikhlasan. Kambingnya 10 di kandang, mungkin 15, mungkin sapinya ada 20. Nek boten ikhlas, gak ada tuh yang disembelih. Nah, jadi Idul Kurban ini adalah melatih kita keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, berkorban di Idul Kurban ini adalah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis, barang siapa memiliki kelapangan tetapi ia tidak berkorban, jangan mendekati masjid kami, katanya. Sampai ditegaskan demikian. Ya, kalau kita memiliki kelapangan dan mengabaikan atau tidak melaksanakan ibadah kurban ini. Ya, tidak sekali setahun, mungkin sekali seumur hidup kan. Sunnah itu ya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan, insya Allah. Yang kelima, dengan adanya berkorban di hari Idul Kurban ini, simbol dari kita untuk niat awal meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Karena kurban itu dari kata koroba, yakribu kurbanan, artinya dekat. Jadi semakin kita ikhlas dalam berkorban, maka semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa kepada Allah taala agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah rahimakumullah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Udzkurullaha yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.